Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Farhan Mawardi dengan NIM 0532538812 dari Prodi Sistem Informasi asal UPBJJ Bogor. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Oke, kita langsung ke soal tugas 2 ya. Kita gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Dataset ada di link berikut. Kalau mendapatkan nilai asli dikalikan 10.000. Untuk datanya sudah saya downloadnya di link yang tadi. Dia file dataset berformat CSV karena nanti akan diimpor ke RStudio berikut ini, yang ini. Oke. Kemudian install paket berikut jika belum terinstall. Nanti akan saya install ya. Lalu load paket menggunakan fungsi library. Dari soalnya, lakukan rekreasi nilai sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik berikut tersebut ya. Berarti scatter plotnya. Yang C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Untuk D, gunakan perintah plot, nama variabel regresi kalian, dan untuk cek kedastisitas yang berdasarkan hasil plot. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. 1. Plot data points pada grafik. 2. Tambahkan grafik garis linear pada data yang sudah diplot. 3. Tambahkan personal garis linear. 4. Beri judul dan label sesuai dengan sumbu X dan Y. Oke, ini saya sudah siapkan untuk datanya ya. Semua oke. Pertama, install package di RStudio. Di sini saya menggunakan RStudio dengan R version 4.5.2. Oke, untuk ini data itu saya clear dulu ya. Oke, kita langsung install package-nya. Oke, dia akan proses instalasi dengan mendownload. Kita tunggu terlebih dahulu untuk mendownloadnya. Mungkin agak lama ya karena jaringan saya. Oke, mungkin satu lagi. Oke, sip. Kemudian saya akan load library-nya. Oke, kita cek terlebih dahulu ya apa sudah terpasang untuk package-nya. ggplot 2 sudah centang, dp layer sudah centang juga, yang berumnya berikut sudah centang, ggubr nih sudah centang juga, berarti sudah terpasang semua untuk package-nya. Kemudian kita import datasetnya yang tadi kita download. Kebetulan saya save datanya di folder UT, di folder analisis dan visualisasi data. Saya tempatkan di dalam situ. Kita import dahulu. Oke, setelah import kita cek terlebih dahulu apakah datanya sudah benar atau tidak. Targetnya dia tampilnya seperti ini, dia nggak akan muncul semua ya karena panjang ya. Ada nomornya 1, dia pendapatannya berikut, kebahagiaannya berikut, kolom nomor 2 dan seterusnya. Untuk datanya dia ada 499 dengan 3 variabel. Variabel pertama nih X ini untuk nomornya, nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk pendapatan dia ada 3,63, 4,79, jadi ambil 2 belakang koma ya.
Untuk kebahagiaannya 2,31, 3,23 ya, dan seterusnya. Oke, kemudian kita kalikan kolom pendapatan dengan 10.000. Oke, saya sudah kalikan dengan 10.000. Kita lanjut ke soal nomor yang poin A. Soal yang poin nomor 1 poin A. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Berarti kita membuat histogram ya. Sini saya sudah buatkan oke. Untuk penjelasannya saya print terlebih dahulu. Oke, ini dia. Nah, ini berikut untuk warna ininya steel blue ya, warna ya ininya. Apa ini ya, data-data ininya. Terus kemudian color black, ini color black itu garis-garisnya warna hitam di color black dengan game density. Ini yang garis ke atas nih game density dengan warna red, samar-samar warna merah, dengan X nya bernama kebahagiaan, dan untuk Y nya dia frekuensinya, kebahagiaan frekuensinya berapa banyak. Dan kita lihat dari sini untuk frekuensi kebahagiaannya dia terpusat di tengah ya, sebarannya juga cukup simetris, berarti ini berbentuk seperti agak lonceng seperti ya. Ini berarti data berdistribusi normal karena dia meningkat, sering meningkat kemudian menurun kembali. Ini normal seperti ini. Dia pusat frekuensi untuk kebahagiaannya lebih berpusat di tengah, untuk di dekat-dekat poin 4 ini ya. Jadi ya normal seperti ini. Distribusinya dari rendah ke tinggi terus turun lagi. Seperti bentuk seperti lonceng seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk poin B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Di sini saya akan membuat scatter plot. Dan untuk saya sudah buatkan terlebih dahulu agar untuk persingkat waktu ya. Saya sudah buat laporan terlebih dahulu tadi. Jadi hanya untuk tinggal copy paste saja. Oke, untuk scatter plot ini dia. Untuk X-nya pendapatan, ikut X-nya, dan kebahagiaannya dia Y. Di sini kita lihat untuk scatter plotnya dia saya buat titik-titiknya berwarna dark blue ya, dengan size-nya 2, dengan judul scatter plot hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Saya kasih temanya dengan dia bold agar lebih tebal. Yang tadi juga sama, yang apa, ini histogramnya tadi saya juga bold juga untuk judulnya agar kelihatan lebih tebal. Nah tadi ini saya buat lebih tebal ya. Oke. Di sini kita lihat karena untuk dia dari awal dia menanjak tinggi seperti ini. Sebarannya ya cukup simetris lah ya. Karena dia dari rendah menuju ke tinggi, cenderung semakin tinggi untuk kebahagiaannya. Kebahagiaannya untuk semakin tinggi jadi kita lihat nih, pendapatan rendah, kebahagiaan rendah, maka akan rendah. Jika pendapatan tinggi, maka kebahagiaannya pun akan semakin tinggi. Seperti itu. Jadi titik-titik kebahagiaannya ini. Dia pendapatan rendah, maka kebahagiaannya rendah. Jika pendapatan semakin tinggi, maka kebahagiaannya pun akan semakin lebih tinggi. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung untuk poin C. Lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Buat model regresi.
tampilkan hasil regresi ini. Oke, untuk lebih detailnya saya sudah buatkan di sini untuk koefisiennya dan untuk R square, R square, and F statistik. Ini dia. Kita lihat untuk persamaan regresinya ini ada seperti ini 0,291. Interpretasi koefisiennya, jadi interpretasi koefisiennya dia 2,090 sekian. Artinya jika pendapatan 0 bagi interpretasi sebenarnya 0,2 sekian. Untuk R square nya berikut 0,74522%. Jadi 74,52% itu variasi kebahagiaan oleh pendapatan. Jadi kebahagiaan orang-orang itu pendapatannya tinggi, maka 74,52%. Atas R square nya 0,744%. Maka F statistiknya seperti ini kan ya. Maka bagiannya yang signifikan ya, pendapatan yang signifikan juga. Oke, kita lanjut untuk yang D. Gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas. Interpretasikan hasil plot. Oke, uji homoskedastisitas. Seperti ini homoskedastisitasnya. Nah, jika kita lihat garis horizontal dari 0 ini, nah, kita lihat sebaran titik-titiknya ini secara acak ya. Dari garis titik 0 ini ya, sebaran titik-titiknya lumayan tersebar secara acak. Jadi untuk homoskedastisitasnya ini terpenuhi ya, karena tidak ada pola-pola, ini tidak membentuk pola apapun, jadi ini tersebar secara acak. Untuk kita cek lebih lanjut ya. Seperti ini. Nah ini ya, jadi yang ini ya. Nah jadi ini sebar lebih banyak yang ini. Nah residual fitted ini yang tadi bukan sama kiri residualnya dia mengikuti garis diagonal seperti ini ya. Dia menanjak dari bawah ke atas, titik-titik mengikuti garis diagonal berdistribusi, berarti ini normal ya. Scale locationnya dia sama seperti tadi, kedastisitas dari titik norm, titik ini di garis horizontal ini, titik-titik ini tersebar secara acak. Ini juga sama, garisnya tersebar secara acak. Seperti itu. Kita lanjut untuk yang poin E. Poin E diminta visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Plot data points pada grafik, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, tambahkan persamaan untuk garis linear, beri judul dan label yang sesuai dengan sumbu X dan Y. Oke, di sini saya akan persamaan yang akan tampil nanti di grafik. Nanti akan tampil di grafik untuk persamaan ini, nanti saya akan jelaskan juga. Buat visualisasi lengkap, untuk visualisasi lengkapnya. Untuk satu, plot data points. Ini dia plot data pointsnya dengan colornya dark blue ya. Dark blue, size-nya 2,5. Tambahkan garis regresi. Untuk garisnya akan saya tambahkan di sini. Garisnya red dengan fill pink pinggir-pinggirannya. Tambahkan persamaan garis linear untuk garis linearnya ini. Untuk garis linearnya ya. Data pendapatan, data pendapatan.
data kebahagiaan. Oke. Yang poin 4, tambahkan judul pada label sumbu. Ini dia. Oke. Nah, ini dia. Regresi linear pengaruh terhadap kebahagiaan. Garis merah menunjukkan garis regresi dengan confidence interval 95%. Intervalnya dia garisnya 95% ya. Dengan yang tadi, ini yang tadi tuh saya ngambil dari sini juga. Nah, ini dia garis linearnya, saudara. Koefisien yang tadi yang dia. Dan R square-nya suara tadi kan 0,7452 tadi ini. Plot data points ini kita aja, titik-titiknya menyebar di antara garis ini secara acak. Data points titik biru, garis linear garis merah, confidence intervalnya 95%, persamaan regresinya, judul dari sumbu yang informatif. Judul. Pendapatan variabel independen, kebahagiaan variabel independen. Seperti itu. Ini X-nya pendapatan, untuk Y-nya kebahagiaan. Jadi untuk ringkasannya, variabel kebahagiaan berdistribusi mendekati normal. Untuk normalitasnya, linearitasnya terdapat hubungan linear positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Model regresinya Y 0,2091 plus 0,00001 X. Interpretasinya, setiap kenaikan 1 unit pendapatan meningkatkan kebahagiaan. Jadi setiap meningkatnya pendapatan akan meningkat juga sebuah kebahagiaannya. Untuk R square-nya 74,52%, variasi kebahagiaannya disediakan oleh pendapatannya seperti tadi ya. Jadi pendapatannya semakin naik maka kebahagiaannya naik juga. Homoskedastisitasnya, periksa plot untuk diagnosis untuk memastikan asumsi terpenuhi. Tadi sudah untuk terpenuhi untuk kedastisitasnya karena dari garis ini untuk titik-titiknya menyebar secara acak. Jadi untuk homoskedastisitasnya terpenuhi. Jadi model regresi valid menunjukkan pengaruh signifikan. Jadi untuk data-data ini mempengaruhi hasil signifikan. Jadi yang untuk regresi valid. Oke, mungkin itu saja ya untuk tugas 2 praktikum dari analisis dan visualisasi data. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada yang kurang bisa komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.